Sejak abad ke-17, bangsa Indonesia hidup di bawah kendali kolonial Belanda. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, pada tahun 1942, situasi berubah drastis. Jepang datang ke Indonesia, mengalahkan pasukan Belanda, dan menduduki Indonesia. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Asia. Mereka menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun kenyataannya berbeda. Jepang menerapkan kerja paksa atau romusha, menekan perekonomian, dan mengambil hampir seluruh hasil bumi rakyat untuk kepentingan perang. Hingga akhirnya, serangkaian peristiwa terjadi ketika Jepang menyerah kepada sekutu, sebelum Indonesia benar-benar merdeka. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk sebuah badan baru bernama BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan resminya adalah menyelidiki hal-hal yang diperlukan bagi kemerdekaan. Namun sebenarnya, Jepang hanya ingin mencari simpati rakyat, agar tetap mendukung mereka yang saat itu sudah terdesak dalam Perang Dunia Kedua. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat, seorang tokoh tua dari organisasi Budi Utomo. Anggotanya terdiri dari 60 tokoh nasional perwakilan Indonesia, dan 7 anggota istimewa dari Jepang. BPUPKI menyelenggarakan 2 kali sidang penting. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini membahas dasar negara. Disinilah Soekarno menyampaikan pidato bersejarah, yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Sidang kedua dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Hasilnya adalah rancangan Undang-Undang Dasar dan sebuah dokumen bernama Piagam Jakarta, yang berisi rumusan dasar negara. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, badan ini resmi dibubarkan oleh pemerintahan Jepang. Sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dipimpin oleh Soekarno, dengan wakilnya Muhammad Hatta, serta anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai daerah di Indonesia. Tugas PPKI jauh lebih konkret. Mereka harus mempersiapkan semua hal teknis pembentukan negara, mulai dari susunan pemerintahan hingga pembagian wilayah Indonesia. Sementara itu, dunia berada di titik balik. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus, bom atom kedua menghantam kota Nagasaki. Kedua kota hancur total, dan ratusan ribu orang tewas. Di hari yang sama, 9 Agustus, 3 tokoh Indonesia Soekarno, Hatta, dan Rajiman dibawa ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsekal Trauci, Panglima Besar Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Trauci menyampaikan janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, bahkan wilayahnya mencakup seluruh bekas Hindia Belanda. Namun, janji ini lebih terlihat sebagai upaya Jepang untuk mencari simpati rakyat Indonesia, padahal mereka sendiri sudah hampir kalah perang. Akhirnya, pada 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan lewat radio bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan ini menciptakan vakum kekuasaan di Indonesia. Kabar Jepang menyerah kepada sekutu memicu golongan muda mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Namun, golongan tua tidak sependapat. Golongan tua berpendapat, proklamasi sebaiknya dilakukan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI. Sementara itu, golongan muda menolak, karena PPKI dianggap sebagai bentukan Jepang. Menurut golongan muda, jika proklamasi dilakukan lewat PPKI, kemerdekaan akan terlihat seolah-olah diberikan oleh Jepang. Padahal, mereka ingin kemerdekaan lahir dari perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Meski begitu, tokoh-tokoh golongan tua seperti Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras bahwa mereka perlu berbicara dengan pihak Jepang terlebih dahulu sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Penolakan dari golongan tua membuat para pemuda mengambil langkah berani. Pada dini hari, 16 Agustus 1945, mereka membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke sebuah daerah kecil bernama Rengas Dengklok di Karawang. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok.
Tujuan para pemuda sebenarnya bukan untuk menculik. Mereka ingin menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, sekaligus mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan. Tanpa campur tangan pihak manapun, di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta ditempatkan di rumah seorang petani keturunan Tionghoa, bernama Jiao Kiesiong. Di sana terjadi perdebatan sengit. Golongan muda menuntut agar proklamasi dilakukan hari itu juga. Sementara itu di Jakarta, perbedaan pendapat masih berlanjut. Ahmad Subarjo, tokoh golongan tua, berunding dengan Wikana dari golongan muda. Dalam pertemuan itu akhirnya disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Ahmad Subarjo kemudian berangkat menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Ia memberi jaminan bahwa proklamasi benar-benar akan dilakukan di Jakarta dalam waktu dekat. Dengan adanya jaminan itu, Soekarno dan Hatta akhirnya bersedia kembali ke Jakarta pada malam harinya. Setelah kembali dari Rengas Dengklok ke Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Namun permintaan itu ditolak karena Jepang sudah terikat perjanjian dengan sekutu. Penolakan tersebut membuat Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Maka, penyusunan teks proklamasi pun segera dilakukan. Perumusan teks berlangsung di Rumah Laksamana Todoshi Meida, di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Dalam prosesnya, Ahmad Subarjo memberikan gagasan untuk kalimat utama, sementara Muhammad Hatta menambahkan kalimat terakhir. Soekarno kemudian menuliskan teks proklamasi itu dengan tangannya. Setelah selesai, atas usul Soekarni, teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah itu lalu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik ulang dengan beberapa perubahan kecil sesuai kesepakatan. Pagi hari, 17 Agustus 1945, sekitar pukul 10 pagi, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, berlangsung sebuah peristiwa yang akan dikenang sepanjang masa. Setelah seluruh persiapan selesai, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Lalu, dengan suara lantang, ia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Meski tubuhnya lemah karena sakit malaria, ia tetap berdiri tegar, didampingi Muhammad Hatta sebagai proklamator kedua. Usai pembacaan proklamasi, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Saat bendera berkibar, seluruh hadirin dengan khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Supratman. Upacara proklamasi ini berlangsung sederhana, tanpa protokol resmi, namun penuh makna, dan menjadi tanda lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Bagaimana menurut kalian? Apakah kemerdekaan yang ingin diraih para tokoh nasional adalah kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.